Jangan dulu, berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak, kita pernah bahas di sini loh. Oke. Sayang dia nggak mau dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang, kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi antang-antang di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih, fufu fafa. Cia. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali? Iya. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak, begitu. Jadi nggak ada, benar ini saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Dasar ya pendukung 01, 03 dulu itu ya. Lah kayak Koni itu kan pendukungnya Ganjar, sedangkan Abraham Samad seperti kita tahu lah Anies. Lah kok sekarang mau nasihatin Pak Prabowo, lah dulu nggak didukung kok sekarang nasihatin Gibran, suruh dipecat lah, suruh dimakzulkan lah, nggak pantas jadi wapres lah. Alah. Lah wong yang minta itu Pak Prabowo sendiri. Yang minta jadi wapres itu Pak Prabowo sendiri, diungkap langsung oleh Pak Dasko, yang seperti kita tahu bahwa Pak Dasko ini adalah orang kepercayaan A1-nya Pak Prabowo. Kalau Pak Bambang Pacul bilang Pak Dasko ini adalah panglima perangnya Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin, sudah mengungkap bahwa itu kemauan Pak Prabowo sendiri. Lah kok sekarang para barisan sakit hati, Amin Rais CS, Refli Harun dan lain sebagainya ingin memecat, ini mazulkan Gibran. Mikir Gibran Prabowo itu satu paket gitu loh. Pak Dasko sendiri yang mengungkap bahwa dengan Gibran Prabowo bisa menang, itu kata Pak Dasko. Jadi kalian jangan mimpi lah ya untuk memakzulkan Gibran. Video lengkapnya simak video ini sampai habis ya. Yang arsitek yang dimaksud tuh begini. Jadi pencalonan Pak Prabowo itu memang arsiteknya Bang Dasko. Termasuk pencalonannya Mas Gibran itu juga arsiteknya adalah Bang Dasko. Termasuk gugatan di Mahkamah Konstitusi itu arsiteknya juga Bang Dasko. Jawabannya Bang Dasko seperti apa? Saya tadi bilang bahwa apa yang kemudian disampaikan itu kerja tim, semuanya kerja tim. Bahwa kemudian ada gugatan, saya juga pertama kaget kok itu, kok ada gugatan ya. Tapi kemudian kita ikuti perkembangan itu ya itu kan hak konstitusi yang menggugatkan itu. Jadi bukan Bang Dasko arsiteknya? Enggak lah, saya lihat aja nggak ada gugatan yang saya tanda tangan apa, kan nggak ada. Jangan ini loh. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung. Ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak, begitu. Jadi nggak ada, benar ini saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus
Mas Gibran nggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya nggak ngebisikin. Saya Memberikan pertimbangan. memberikan hitung-hitungannya. Saya nggak bisikin. Jadi Pak, sejak ini gini. ketika Abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya, Iya, bersama menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana? Saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Alhamdulillah diterima gitu hitung-hitungannya. Bang Dasko ini kan udah unggul ya, sekali lagi udah kita terbuka aja. Menurut Bang Dasko, memang faktor kemenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu disumbang paling banyak karena efeknya Pak Jokowi ya? Jadi begini, hitung-hitungan kami ya kan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu kan tinggi, 82 sampai 87% pada waktu itu. Nah, sehingga Pak Prabowo sebagai menterinya dari Kabinet Indonesia Maju yang harus mempromosikan bahwa yang akan melanjutkan program kerja Pak Jokowi tentunya juga harus punya pasangan yang kira-kira juga dia harus bisa juga dilihat sebagai ya, orang yang sama-sama akan meneruskan programnya Pak Jokowi sehingga masyarakat yakin dan tidak sia-sia ke tingkat kepercayaan yang tinggi itu untuk kemudian ditransformasi ke pasangan ini, kira-kira begitu. Oke, bahwa itu adalah program-programnya Pak Jokowi, tapi efeknya Pak Jokowi itu memang berimbas besar ya? Ya, terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dia 82 sampai 87%. Nah, sehingga menurut kami waktu itu ya nggak cukup kalau kemudian Pak Prabowo diajak ke sana, ke sini gitu kan. Ya harus ada representasi Pak Jokowi yang nempel sama Pak Prabowo. Karena begini, belum pernah ada ya Bang di negara lain petahana berhasil mentransformasikan angka kepuasan publiknya hampir 100% ke calon penggantinya. Tapi ini terjadi nih sama Pak Jokowi ketika beliau punya approval rating hampir angka 80% dan mungkin setengahnya itu berhasil tertransformasikan ataupun tersalurkan ke angkanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu gimana ya? Itu kan di luar negeri. Ini kan Indonesia yang corak dan budayanya berbeda dengan luar negeri. Yang kami hitung. Itu sudah dihitung, Yang Bang? kami hitung bahwa kalau itu kemudian ada representasi keberlanjutan kepemimpinan Pak Jokowi dengan dua pasangan ini rakyat Indonesia itu tadi minimal separuh aja itu pasti akan nyangkut di sini. Lain cerita kalau Pak Prabowo nggak berpasangan dengan Mas Gibran ya, akan sulit nggak untuk kita hitung-hitung akan berat kita kemudian bertarungnya. termasuk dengan Pak Erick Thohir yang pada saat itu udah digadang-gadang jadi kandidat. Ya, Pak Erick Thohir itu kan salah satu alternatif utama. Ya, tapi kita waktu itu ngobrol enak dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ngomong bahwa kalau kemudian ada lagi pasangan yang kemudian lebih menjamin kemenangan, ya dia akan tegak lurus. Dan itu dia lakukan. Oke. Saya harus nanya ini ya Bang, karena di luar sana kan banyak tudingan bahwa kemenangannya, keunggulannya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berkat efeknya Pak Jokowi dan faktor bansos, bantuan sosial, kemudian pengerahan infrastruktur seperti kepolisian dan juga TNI, serta kepala desa. Argumentasi atau tanggapannya gimana, Jadi Bang? begini, kalau bansos itu kan dari tahun ke tahun, waktu ke waktu memang selalu ada dan turun pada saat-saat mendekati ya. Dan itu tujuannya juga untuk kondusivitas dalam menjaga suhu pemilu, kira-kira begitu. Nah, kemarin itu kan sempat dihentikan malah rakyat protes. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah infrastruktur. Kami ini selama ini kan tidak berpengalaman justru melakukan pemenangan melalui infrastruktur. Karena kami kan selalu biasanya ada di pihak oposisi. 10 tahun. Nah, itu kami nggak pandai itu melakukan itu gitu loh.
memang kalau di lapangan mungkin ada 1-2 yang mencoba mengambil poin, mendekati, kita malah takut. Kita malah takut. Takut TSM, kemudian takut salah di lapangan, malah kemudian nggak bagus. Nah, jadi kami memang mengandalkan memang tim-tim yang kami bikin ya untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan di bawah. Terkonsentrasi hampir 100% energinya Partai Gerindra itu masuk untuk Pilpres. Sehingga kalau dilihat memang pileknya kami agak keteteran itu ini saya mau sekarang tanya tuh itu. soal pileg nanti. Ya. Hampir 100% kami sumber daya Terlalu itu fokus ke Pilpres. masuk ke Pilpres.